Kita sebelumnya justru agak mengkhawatirkan, rilisnya bisa mendekati level 3,8% ya untuk, CPI headline, namun masih sedikit di bawah 3,7. Memang konsensus pasar ada di 3,6% ya, tapi, selain dari konsensus pasar, sebenarnya kita juga bisa lihat dari, nowcast CPI yang dirilis kalau nggak salah oleh, Atlanta Fed, di-track secara harian. Memang, sejak kita tahu ya ada kenaikan harga energi dan bobotnya memang, tidak terlalu kecil namun juga, tidak terlalu besar gitu ya. Bobotnya cukup signifikan di, CPI, basket CPI, US. Kita tahu harga minyak, naik ya lumayan signifikan dalam, 1 bulan terakhir dan, tentunya akan ada impact-nya ke inflasi Amerika. Namun, yang cukup menarik, porsi terbesar dari inflasi, CPI US itu, ada di shelter dan, month-on-month-nya kembali turun dari, peak-nya kurang lebih sekitar 3-4 bulan terakhir itu ada di 0,6% month-on-month. Jadi cukup banyak pihak yang, istilahnya very simply kalau kita kali 12 itu masih worrying ya. Kita tahu target, the Fed tidak berubah sampai sekarang untuk inflasi, core PCE di 2%. Sementara porsi paling besarnya, weighting paling besarnya shelter atau sewa rumah basically, ada di 0,6%, per bulan. Kemudian, bulan lalu mulai turun ke 0,4, bulan ini ada di 0,3. Saya note dari sejak inflasi US, loncat dari tahun 2021 hingga sekarang, mungkin ini penurunan yang paling signifikan dan, cukup, tidak volatile lagi. Kemarin sempat turun dari 0,6 ke 0,4, naik lagi 0,6, sekarang 0,6, 0,4, 0,3. Jadi mungkin ini yang, sebenarnya cukup direspon positif oleh, pelaku pasar. Di US, yield-nya justru turun. Di Indonesia juga hingga midday hari ini juga ada kecenderungan yield turun. Memang kenaikan harga, energi tidak bisa dianggap enteng ya, karena, bisa dibilang ini juga salah satu, salah satu reason kenapa inflasi naik tinggi hingga sekarang. As we know ya, oil juga is the mother of all commodities. Namun bisa dibilang, nampaknya para pelaku pasar dan ekonom juga, so far masih tidak terlalu khawatir karena kita tahu dari sisi tadi ya seperti yang disampaikan, Mr. Stiglitz, secara aggregate demand memang, bukan istilahnya bukan isu awalnya, namun lebih ke sisi supply, tapi sekarang aggregate demand juga nampaknya sudah tidak punya headroom yang terlalu besar. Jadi, walaupun dari sisi supply masih cukup banyak ya, gangguan, kemudian, kita tahu harga komoditis tadi, sekarang masih, kecenderungannya merangkak naik lagi, namun untuk potensinya naik terus tinggi sampai, dalam kurun waktu yang lama nampaknya, tidak, semengkhawatirkan sebelumnya dan base effect dari kalau kita bandingkan misal seperti 2021, harga oilnya sempat, di level negatif bahkan ya, naik ke level 120 itu kan secara percentage sangat besar, sekarang base-nya mungkin di sekitaran 70, US dollar per barrel, sehingga kalau misalnya naik ke 90 atau 100 atau bahkan 110, in percentage sudah tidak terlalu besar. Kalau menurut Anda seperti apa? Apakah memang rilis inflasi Amerika Serikat semalam ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, saya rasa saya harus sepemahaman dengan, eee, bahwa memang secara garis besar apa yang kita lihat yang terjadi di perekonomian Amerika ini, garis besarnya adalah memang, intervensi yang dilakukan oleh The Fed itu ada keterbatasan di mana memang di sini mereka hanya bisa mengintervensi dari demand side. Karena walaupun tadi dielaborasi lagi berkaitan dengan, apa yang disampaikan, Stiglitz, ini memang kasus yang, tidak teridentifikasi dalam penanganan, inflasi di Amerika yang bisa dibilang untuk kasus Indonesia sedikit lebih baik. Tapi kembali lagi sebetulnya kalau tadi sudah banyak dibahas bahwa memang, yang menjadi highlight sebetulnya dalam kenaikan tingkat suku bunga terutama dalam relasinya untuk pengendalian inflasi adalah, core inflation dan kalau dilihat memang, itu sesuai dengan ekspektasi penurunan core inflation. Sedangkan memang ada market risk ataupun market volatility yang, di luar, hal-hal yang bisa dikendalikan secara langsung, which is sebetulnya tadi sudah disebutkan bahwa
memang dalam beberapa waktu belakangan ini, at least 2 bulan terakhir, hampir semua komoditi memang senternya di oil. Year to date oil itu sekitar 10% sudah, year on year sekitar 8%. Even untuk beberapa komoditi yang related to Indonesia seperti nikel yang sempat turun hampir 2/3 nilainya, sekarang sudah di minus 60%. Jadi mau tidak mau ini memang dinamika yang sangat menarik, dan memang dari sisi supply ini memang sudah ada perbaikan yang terjadi, dan memang dari ekspektasi misalnya ke depannya apakah hal seperti ini dapat terjadi lagi. Saya rasa kembali lagi it's an appetite, kalau tadi sudah disebutkan bahwa itu politically correct, saya rasa ada boundary yang bisa mereka lakukan, dan tidak bisa dilakukan oleh Fed itu sendiri. Tapi memang yang perlu dikonsider adalah dinamika dari perekonomian Amerika yang memang financial sector driven, di mana yang ditakutkan adalah saat misalnya The Fed ini tidak melakukan pengereman secara langsung, financial market betting on position, yang dimana malah memperkeruh suasana di tengah mungkin supply chain correction yang sedang dilakukan. Tetapi memang yang belum pernah dilakukan, yang bisa dibilang anomali adalah kenaikannya sangat drastis. Nah sekarang kondisi memang over itu masih tetap terjadi, tapi kembali lagi saya cukup optimis bila pengendaliannya dapat cukup smooth terjadi, terutama kalau dilihat bahwa faktor-faktor yang mendrive peningkatan inflasi ke 3,7% itu lebih kepada hal yang bersifat tadi commodity driven ataupun related to misalnya gas, transportasi, sedikit berkaitan dengan food juga, tetapi memang kembali lagi it's seasonal. Mungkin yang perlu diekspektasi bahwa I think the process will be taken quite similarly, di mana ada pergeseran ekspektasi kenaikan Fed rate itu yang sebelumnya di September bergeser ke November. Saya melihat hal ini menjadi perdebatan yang sangat seru, terutama berkaitan dengan di Desember itu adalah seasonality kenaikan demand yang cukup tinggi di Amerika. Dan saya mungkin akan lebih berbicara fast forward di tengah mungkin kesuksesan dari Fed itu sendiri untuk menekan core inflation, apakah bacaan ataupun arah gerak di mana Fed rate-nya akan ditingkatkan lagi ini sejalan dengan future demand yang relatively seasonal yang tidak mungkin bisa ditahan lagi. Jadi bacaan saya lebih kepada sekarang on the track, tetapi harapannya adalah forward looking, poin terkait dengan kenaikan ini walaupun ekspektasinya sudah meningkat, ini bisa di-adjust lagi untuk memulai bahwa kalau lihat tadi misalnya di diskusi di komite asosiasi bank sekalipun, I think it's time for them to temper down and to boost the growth again at least at the end of the cycle. Jadi memang ekspektasi kami sedikit berbeda dengan bacaan pasar untuk forward looking-nya. Seperti itu. Baik.